Ini dia orang yang ngumpulin duit untuk PKI dari para cukong. Siapa dia? Untuk lebih jelasnya, simak sepenggal cerita yang akan diulas dalam video ini. Hendro Subroto dalam buku berjudul Dewan Revolusi PKI menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia, yang ditulisnya mengatakan, jika melihat kaitan Partai Komunis Indonesia, PKI, dengan komunis internasional dan beberapa negara menyatakan secara terang-terangan dukungannya terhadap kebangkitan PKI, maka dana untuk kebangkitan PKI pasti ada. Menurut Hendro Subroto dalam buku yang ditulisnya, sebagai gambaran bahwa pada awal tahun 1960-an kurang lebih 3 juta orang penduduk Cina di Indonesia menjadi sumber keuangan maupun tenaga skill bagi PKI. Masih kata Hendro Subroto, pada tahun 1965, Menteri Bank Sentral Republik Indonesia, Jusuf Muda dalam ketika itu telah menghimpun dana 11 miliar rupiah dari para cukong Baperki yang disumbangkan untuk musyawarah besar tani. Menurut Hendro, penyaluran duit miliaran rupiah tersebut dilakukan melalui pimpinan Pusat Barisan Tani Indonesia, BTI, yang merupakan ormas sayapnya PKI. Kata Hendro lagi, Jusuf Muda dalam memang seorang komunis. Jusuf Muda dalam, menurut Hendro terlibat pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Karena keterlibatannya dalam pemberontakan komunis pada tahun 1948, Jusuf Muda dalam sempat ditahan di penjara Wirogunan, Yogyakarta. Masih menurut Hendro Subroto, dalam peristiwa G30 SPKI yang meletus pada bulan Oktober tahun 1965, Jusuf Muda dalam punya peran dalam pemberontakan G30 SPKI. Jusuf Muda dalam memasukkan senjata secara ilegal berupa 500 pucuk senjata otomatis kaliber 7,62 mm, 650 revolver 38, 100 revolver 32, 50 revolver dan 31.000 butir peluru berbagai jenis yang dilakukan dalam 2 gelombang, ungkap Hendro Subroto dalam buku yang disusunnya. Dengan modal senjata itu dan sumber senjata lainnya, kata Hendro Subroto, G30 SPKI mencetuskan pemberontakannya. Jika hal semacam ini tidak diwaspadai, tentu saja sejarah dapat terulang kembali dalam kebangkitan PKI, ujar Hendro Subroto dalam bukunya. Berbagai hasil operasi ABRI bersama rakyat, kata Hendro, juga menunjukkan peranan kader-kader komunis tekun dan ulet dalam melancarkan kegiatan ilegalnya. Karena mereka telah berketetapan hati untuk melaksanakan dan mencapai tujuannya. Sejalan dengan rencana komunis internasional yang tercermin dalam konferensi Partai Komunis Asia Afrika di bawah kepemimpinan Partai Komunis Cina, maka jalan satu-satunya adalah dengan perampasan kekuasaan dengan bersenjata yang dilaksanakan oleh rakyat tani bersenjata dimulai dari desa dan selanjutnya mengepung kota. Adanya peluang yang terbuka dalam pemikiran, sikap, perilaku serta perbuatan kita sendiri, aksi subversif, upaya coup d'etat, serta pemberontakan bersenjata PKI dapat terjadi berulang-ulang. Hal itu disebabkan kita lupa dan lalai terhadap ancaman bahaya laten dalam ajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme yang bekerja sama dengan gerakan komunis internasional, dengan bercermin pada pemberontakan G30 SPKI. Maka sekarang ini upaya kebangkitan PKI semakin terasa, demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, pandangan hidup dan ideologi negara, Pancasila, maka bangsa Indonesia wajib waspada dan mengenal segala upaya dan usaha orang-orang komunis yang merongrong Pancasila. Melalui pelbagai metode dan taktiknya, tutur Hendro Subroto dalam bukunya. Dikutip dari artikel yang dimuat di Wikipedia. Setelah Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret pada bulan Maret tahun 1966, Partai Komunis Indonesia, PKI, langsung dibubarkan pada tanggal 12 Maret tahun 1966. Pada tanggal 18 Maret tahun 1966, Soeharto selaku Pangkop Kamtib juga melakukan tindakan pengamanan terhadap 15 orang menteri kabinet. Salah satu menteri yang diamankan adalah Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda dalam. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1966 Harian Berita Yuda mengabarkan bahwa pada 13 Agustus tahun 1966 Menteri Utama, Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto telah menyerahkan berkas perkara bekas Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda dalam kepada Jaksa Agung Maijen Sugiarto.
Lalu pada tanggal 24 Agustus tahun 1966 Jaksa Agung mengumumkan telah membentuk Komando Penyelenggara Peradilan Subversi untuk menyidangkan perkara Jusuf Muda Dalam mulai tanggal 30 Agustus tahun 1966 di Gedung Bappenas. Pada tanggal 9 September tahun 1966, setelah mendatangkan 175 saksi, pengadilan memutuskan hukuman mati kepada Jusuf Muda Dalam. Akan tetapi, menurut artikel yang dimuat di Wikipedia, belum sempat dieksekusi. Jusuf Muda Dalam meninggal pada tanggal 26 Agustus tahun 1976 disebabkan terinfeksi tetanus di penjara.